Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil din. Wa sallallahu mu'allif hadzal kitab Syekh Ibrahim bin Musa al-Lakhami al-Maliki. Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pada sore hari ini merupakan salah satu pembahasan yang sangat inti, termasuk inti dalam muqaddimah ini ya. Dalam muqaddimah karena ini adalah salah satu yang diwarisi oleh Imam Syatibi dari Imam Al-Ghazali. Agak panjang muqaddimah hadis ini, ada fasal-fasalnya. Ini merupakan salah satu muqaddimah yang sangat saya sukai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-muqaddimatu tsalisatu, muqaddimah yang ketiga. Al-adillatul aqliyatu, adapun dalil-dalil akal. Idza stu'milat, apabila digunakan apa dalil akal, fi hadzal ilmi, di dalam ilmu ini, di dalam ilmu usul fikih maksudnya. Fa innama, maka hanya saja tusta'malu, digunakan apa dalil-dalil akal itu murakkabatan, hale disusun alal adillah as-sam'iyah, di atas dalil-dalil sam'i. Dalil sam'i itu maksudnya dalil syariat. Jadi dalil-dalil rasional dalam usul fikih itu tidak berdiri sendiri, pasti dibangun di atas bangunan dalil-dalil syariat. Karena tidak mungkin dalil akli itu berdiri sendiri. Harus ada bangunan di bawahnya, yaitu artinya dasar, yaitu dasar-dasar dalil syariat. Au mu'inatan fi tariqiha, atau membantu, digunakan apa dalil akli itu, dalil rasional itu mu'inatan, sebagai pembantu fi tariqiha, di dalam jalannya adillah, di dalamnya adillah as-sam'iyah, di dalamnya dalil as-sam'iyah. Au muhaqqiqatan, atau mewujudkan limanatiha, akan pijakannya dalil sam'i. Au muhaqqiqatan, atau mewujudkan limanatiha, akan pijakannya dalil sam'i. Au ma, atau sesuatu asbah, yang menyerupai apa madzalika, akan hal tersebut. La mustaqillatan, tidak menyendiri, tidak memonopoli apa dalil akli itu bidalalati, sebagai dalil. Kenapa? Li'anna an-nadhra, karena sungguhnya kajian, fiha, di dalam dalil akli, nadhrun fi amrin syar'in, adalah kajian tentang urusan syariat. Wal aklu, sementara adapun akal, laisa bi syari'in, bukanlah syariat, bukanlah pembuat syariat. Jadi intinya begini, dalam muqaddimah ini akan disampaikan oleh beliau bahwa dalil akal itu tidak mungkin berdiri sendiri. Tidak mungkin ada kaidah akli yang murni akal sepenuhnya, tidak mungkin. Minimal ada 3 di sini disebutkan. Yang pertama, dalil akal itu ada kalanya tersusun dari akal dan syar'i. Atau yang kedua, dalil akal itu dibuat untuk membantu dalil syar'i. Atau yang ketiga, dalil akal itu dibuat untuk muhaqqiqatan limanatiha, mewujudkan atau menyatakan pijakan dalil syar'i itu. Seperti teori-teori tahqiqul manat, itu kan muhaqqiqatan limanati adillati syar'i, al-adillah asy-syar'iyyah. Itu menggunakan dalil-dalil akli. Saya contohkan misalnya bahwa dalil akal tidak bisa berdiri sendiri. Contoh yang pertama, yang murakkabah alal adillah as-sam'iyyah. Contohnya seperti Tuhan itu satu misalnya. Ada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu. Dalil aklinya misalnya
Tidak mungkin alam yang tersusun secara rapi seperti ini diatur oleh dua orang, karena kalau diatur oleh dua orang pasti punya pendapat berbeda tentang bagaimana mengatur alam. Kenapa? Dan ini sesuai dengan bunyi Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Nah itu dalil aklinya harus bersumber, harus murakkabah alal adillah asyariyah. Jadi ada dua narasi, dan yang pertama narasi akal, yang kedua narasi syariat gitu. Narasi akal itu seperti tadi itu, bahwa Tuhan itu tidak mungkin dua, karena kalau dua alam tidak akan teratur seperti ini, sebagaimana dalam firman Allah, Qul huwallahu ahad. Nah begitu. Atau misalnya orang yang berzina sebelum Rasul, orang yang tidak tahu bahwa zina itu haram dulu pada masa jahiliyah, tidak dosa meskipun berzina. Tidak mungkin dosa lah secara akal, mana mungkin disiksa wong dia tidak tahu kalau berzina itu tidak boleh. Ini sejalan dengan firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Karena Tuhan itu tidak mungkin menyiksa suatu kaum kecuali sudah diutus putusan di situ. Nah ini menunjukkan bahwa dalil akli itu harus berbarengan dengan adillah asyariyah gitu. Harus murakkabah alal adillah asyariyah, dibangun di atas bangunan dalil-dalil syariat. Tidak bisa berdiri sendiri. Dan yang kedua, mu'inatan litorikiha, membantu jalan atau metode dari dalil-dalil syar'i itu, seperti dalam teori hadis, misalnya hadis sahih, hadis hasan, hadis masyhur, hadis ahad, hadis mutawatir, hadis aziz, misalnya hadis dhaif. Itu penentuan dhaif hasan, dhaif sahih, kemudian masyhur, mutawatir, ahad, misalnya sahih li ghairihi dan semacamnya itu semuanya pakai akal. Nah, di sana dalil-dalil akli yang digunakan itu tujuannya untuk membantu dalil syar'i, mu'inatan litorikiha. Jadi dalil akli yang ada dalam usul fikih itu tidak berdiri sendiri kemudian ini dalilnya untuk ini, enggak, tapi dia dibuat untuk membantu dalil syar'i. Tidak kemudian kalian berdalil dengan dalil akal itu kemudian membuat hukum dengan dalil itu, tidak boleh, tidak bisa, karena dalil akal itu cuma pembantu itu. Seperti mutlak muqayyad misalnya ya, mutlak muqayyad. Teori mutlak muqayyad itu kan banyak. Salah satunya misalnya di teori mutlak muqayyad itu, lafadz muqayyad itu baru bisa mengqayyiti lafadz mutlak apabila dia punya kesamaan dalam segi hukum dan sebab. Kesamaan dalam segi hukum dan sebab. Contohnya apa? Yang sering dicontohkan dalam kitab usul fikih tentang hukum membasuh tangan dalam wudu ya, dalam wudu. Wa idza qumtum ilas salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqih wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Idza qumtum ilas salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai marafiq. Ini sudah muqayyad karena ID dibatasi pakai marafiq, muqayyad dibatasi tangan sampai mana? Sampai marafiq, sampai siku-siku. Tapi dalam ayat tayammum misalnya, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka usaplah wajahmu dan usap tanganmu. Sampai mana? Ini mutlak. Jadi ketika ada lafadz mutlak dan muqayyad begini, maka dibantulah dengan teori akal. Oh bisa, karena dia punya kesamaan hukum untuk membasuh tangan. Ya, dalam urusan tangan, dalam tathir ya, dalam bersih suci, hukumnya untuk bersih suci. Kemudian dia punya kesamaan sebab, itu disebabkan hadas. Nah, gitu. Bisa saling mengqayyiti begitu, bisa.
Nah, sementara kalau tidak punya kesamaan hukum dan kesamaan sebab, itu tidak bisa gitu. Contohnya, potong tangan itu sampai mana? Wasariqu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Jadi faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan kalian. Sampai mana dipotong? Apakah ikut batasan wudu? Karena di wudu itu fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, berarti potong tangan sampai marafiq. Karena dikoyiti pakai itu. Tidak bisa itu, tidak bisa saling mengkoyiti. Makanya ulama berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah potong tangan itu sampai pergelangan saja. Menurut Imam Syafi'i sampai siku-siku, begitu. Itu adalah teori-teori akal. Teori mutlak muqayyad itu akal semuanya, teori akli, teori rasional. Teori misalnya orang memerintah, ini yang sangat akli. Orang yang memerintah itu tidak masuk dalam apa yang dia perintahkan. Saya memerintah, wahai santri, kamu sekalian, kamu semua wajib nyapu kalau sore. Itu menunjukkan bahwa saya tidak masuk dalam perintah itu. Itu kan dalil akli. Nah, dalil akli ini digunakan untuk memahami ayat-ayat Quran. Untuk memahami ayat-ayat Quran. Jadi orang yang memerintah itu tidak masuk dalam keumuman perintahnya. Itu kan akal, secara akal. Kemudian dalil akli ini digunakan untuk mu'inatan di tariqi adillah as-sam'iyah. Begitu. Wa hadza, adapun kasus seperti ini mubayyanun, ialah dijelaskan fi ilmil kalami, dalam ilmu kalam, dalam ilmu akidah ya. Oleh karena itu fa idza kana, apabila ada dalil akli itu kadzalika, ialah sedemikian, atau faida kana, apabila ada amrun syar'iyyun kadzalika, ialah sedemikian, artinya dia dibantu oleh dalil akli, diwujudkan oleh dalil akli, pokoknya dapat bantuan dari dalil akli itu begitu. Fal mu'tamadu, maka adapun yang dipegang bil qasdil awwali, dengan tujuan utama al adil asyariyah, otomatis kalau misalnya dalil akli itu hanya membantu, hanya mewujudkan, dan dia harus dibangun di atas bangunan syariat, maka yang menjadi tujuan utama dari dalil adalah adillah asyariyah. Fal mu'tamadu bil qasdil awwali al adil asyariyah, itu yang pertama. Konsekuensinya begitu. Ketika dalil akal hanya sebagai mu'inatan, pembantu, ya berarti tujuan utama adalah al adil asyariyah. Kemudian yang kedua, konsekuensi kedua adalah wujudul qat'i fiha, adapun adanya keqat'ian fiha di dalam adillah asy-syar'iyyah, alal isti'malil masyhuri, berdasarkan penggunaan yang sudah umum. Artinya berdasarkan penggunaan qat'i yang sudah umum. Qat'i, kalau kita mendengar qat'i itu secara umum adalah misalnya qat'iyud dalalah, bahwa lafaz ini punya qat'i di dalam dirinya sendiri. Misalnya ayat tentang aqimus shalah. Aqimus shalah ini adalah lafaz qat'i, karena dia memerintah salat qat'i. Dan dia qat'i dengan dirinya sendiri. Biasanya kan lafaz qat'i diartikan begitu. Qat'i ya ayat itu sendiri yang qat'i, tanpa dibantu yang lain. Wujudul qat'i, adapun keberadaan keqat'ian fiha di dalam adillah asy-syar'iyyah al isti'malil masyhuri, dengan penggunaan yang umum, artinya dengan makna qat'i yang saya sebutkan tadi, ma'dumun, itu nyaris tak ada. Au fi ghayatin nuduri, atau ada pada puncak kejarangan. Ada dalam puncak yang sangat jarang begitu. Jadi kalau kenyataannya bahwa adillah asy-syar'iyyah itu selalu dibantu oleh dalil akal, bahwa adillah asy-syar'iyyah itu selalu diwujudkan pijakannya oleh dalil akal, maka sangat tidak mungkin menemukan dalil syar'i yang qat'i dengan dirinya sendiri. Dia pasti qat'i karena dibantu oleh dalil akal. Nah, itu maksudnya. Gitu. Jadi kalau memaknai qat'i bahwa dia harus qat'i dengan dirinya sendiri, itu ma'dumun, tidak ada.
Kalau kita melihat kenyataan bahwa dalil syar'i itu dibantu oleh dalil akal. Atau meskipun ada, tapi fi ghayatin nudur, sangat jarang sekali untuk menemukan qat'i. Mungkin yang qat'i hanya innallaha ghafurur rahim, wallahu hakimun alim, itu pasti qat'i. Karena itu sudah berkaitan dengan sifat Tuhan, kan? Itu qat'i. Tapi yang lain seperti itu, seperti aqimus shalah, dalam sosok, dalam ayat itu sendiri, dalam ayat aqimus shalah itu tidak qat'i loh ya. Jadi ayat aqimus shalah, kalau kalian tanya, apakah ayat aqimus shalah ini qat'i tentang kewajiban sholat? Tidak qat'i. Apakah ayat ini qat'i tentang kewajiban sholat? Tidak qat'i. Aqimus shalah, dirikanlah sholat. Mana yang mengatakan wajib? Tidak ada mengatakan wajib sholat. Jadi tidak qat'i tentang kewajiban sholat. Nanti dibahas. Lalu gimana kok bisa wajib sholat? Dia kesimpulannya bisa wajib sholat kan dibantu oleh dalil akal. Bahwa dia aqimu adalah fi'il amar. Amar itu menunjukkan wujub, kan begitu. Loh, kan ada amar juga tapi tidak menunjukkan wujub. Seperti kulu washrabu, makan dan minumlah. Masa makan minum itu wajib? Padahal itu amar. Jadi sifat qat'i dalam suatu ayat, apabila kita memaknai qat'i dengan istilah yang sudah masyhur, itu makdumun, nyaris tidak ada itu. Au fi waidin. Akni fi ahadil adillah, di dalam satuan-satuan dalil. Yang saya maksud adalah, menurut musannif, akni saya bermaksud, kata musannif, fi ahadil adillati, dalam satuan-satuan dalil. Jadi satuan-satuan dalil itu tidak mungkin ada yang qat'i, makdum atau fi waidin nudur. Fa innaha, karena sungguhnya ahadul adillah, ingkanat, apabila ada apa ahadul adillah, apa satuan-satuan dalil itu, min akhbaril ahadi, dari muncul dari hadis-hadis ahad, fa'adamu ifadatiha al-qat'a, maka adapun tidak berfaidahnya dalil al-qat'a kepada qat'i dhahirun, itu sudah jelas. Jadi begini, satuan-satuan dalil dalam Al-Qur'an itu jelas tidak ada yang qat'i, kata beliau. Itu makdum atau ghaitun nudur, artinya dalil-dalil juz itu tidak ada yang qat'i. Maka apabila dalil-dalil juz itu terdiri dari yang ahad, hadis ahad, maka itu tidak qat'inya sudah jelas. Dari dia sendiri tidak qat'i, ditambah lagi dia hadis ahad, tambah tidak qat'i lagi. Tapi wa in kanat, apabila ada apa ahadul adillah mutawatiratan, adalah suatu yang mutawatir, fa ifadatuha, maka adapun berfaedahnya mutawatir al-qat'a kepada qat'i, mauqufatun, ialah membutuhkan apa ifadatuh al-qat'i itu ala muqaddimatin, kepada beberapa narasi, kepada beberapa pernyataan-pernyataan, jami'uha, yang adapun kesemuanya muqaddimat, au ghalibuha, atau mayoritas dari muqaddimat itu donniyun, ialah donni. Oke, kita katakan bahwa mutawatir itu qat'i loh. Mutawatir itu qat'i, pasti qat'i loh. Kok bisa dikatakan qat'i? Untuk memutuskan mutawatir itu qat'i, itu membutuhkan teori-teori tentang hadis. Itu membutuhkan teori-teori tentang usul fikih. Bahwa lafaz mutawatir itu qat'i. Qat'i lurut pasti, tapi qat'i dalalah kan belum tentu. Itu dibuktikan nanti oleh teori-teori usul fikih. Jadi masih butuh kepada teori usul fikih. Otomatis di dirinya sendiri dia tidak qat'i. Dia baru qat'i kalau diputuskan nanti oleh teori. Wal mauqufu 'ala dhanni, adapun sesuatu yang butuh kepada yang dhanni, la budda, pasti ayakuna ada apa al mauquf 'ala dhanni dhonniyan, adalah sesuatu yang butuh kepada yang dhanni, itu dhanni juga. Mutawatir itu untuk memastikan bahwa dia qat'i, dalalahnya kan butuh kepada teori-teori yang dhanni itu. Nah, sesuatu yang butuh kepada dhanni itu dhanni, sehingga mutawatir itu dalam sosoknya sendiri itu dhanni, tidak ada yang qat'i. Fa inna, karena sungguhnya mutawatir tatawaqqafu, ialah membutuhkan apa mutawatir itu ala naqlil lugati, kepada riwayat-riwayat bahasa, wa ara'in nahwi, dan pandangan-pandangan nahwu, pendapat-pendapat nahwu, wa adamil ishtiraki, dan tidak adanya mushtarak, wa adamil majazi, dan tidak ada majaz, wa naqli syar'i awil adi, atau riwayat syar'i awil adi, atau riwayat adah, riwayat tradisi itu, wil itmari, atau penyimpanan, wa takhsis lil umumi, atau takhsis kepada am, wa taqyidil mutlaqi, atau qayyid kepada mutlak, wa adamin nasikh, dan tidak ada nasikh yang menasakh,
wat taqdim wat takhiri, dan mana yang dahulu, mana yang belakangan, wal mu'aridil aqli, dan penentang yang bersifat akal. Ini kan membutuhkan ini. Jadi hadis mutawatir itu untuk dijadikan qat'i itu harus membutuhkan kepada naqlul lughat, kepada ara'un nahwi, kepada adamul istirah. Membutuhkan kepada teori-teori yang doni ini. Sehingga hadis mutawatir itu dalam dianya sendiri itu tidak qat'i. Dia baru qat'i kalau sudah diputuskan oleh teori. Sementara teori ini adalah doni. Sehingga mutawatir ini untuk qat'i butuh kepada yang doni. Sesuatu yang butuh kepada doni itu adalah doni. Wa ifadatul qat'i, adapun berfaedah kepada qat'i, berfaedah kepada nilai absolut, ma'atibari hadhil umuri, beserta memperhitungkan kepada urusan-urusan yang tadi itu, hal-hal yang tadi itu. Muta'adzirun adalah sangat jarang. Sesuatu yang berfaedah qat'i melalui teori-teori tadi itu, muta'adzirun itu jarang terjadi. Wa qad yatasama, dan sungguh berpegangan man siapa orang qala yang berpendapat siapa man biwujudiha kepada keberadaannya ifadatul qat'i itu, berpegangan bi annaha, bahwa sungguhnya adillah donniyatun adalah donni memang fi nafsiha di dalam dirinya sendiri, lakin akan tetapi idak taronat manakala berbarengan biha dengan adillah qarainu beberapa indikasi, beberapa qarina, musyahadatun yang disaksikan, au mangqulatun atau diriwayatkan, faqad tufidu maka sungguh berfaedah adillah itu al-yakina kepada yakin. Saya kalau menjelaskan usul fikih itu agak menggebu-gebu karena sangat suka dengan itu. Jadi menurut musannif kan jarang sekali dalil syariat itu yang berfaedah qat'i melalui teori-teori tadi. Sangat jarang, meskipun ada tapi jarang. Tapi menurut ulama yang mengatakan bahwa itu bisa terjadi, qat'i itu bisa terjadi dengan teori tadi itu, dia berpendapat begini. Dalil itu memang doni secara fisik, secara dia sendiri doni. Tapi ketika dia sudah didukung oleh dalil lain, didukung oleh teori, dia akan berfaedah yakin, berfaedah qat'i. Namun dilanjutkan oleh musannif, wa hadza, adapun ini kullu semuanya nadirun ialah sangat jarang, au muta'addirun dan atau jarang. Sulit, au muta'addirun atau sulit terjadi. Sehingga dalil itu, satuan-satuan dalilnya itu tidak qat'i. Dia baru qat'i kalau diputuskan. Ma'dum, tidak ada yang qat'i. Bahkan Asy-Syatibi langsung tegas ma'dumun au fi ghaitin nudur. Tidak ada dalil yang qat'i itu. Secara fisik tidak ada dalil yang qat'i. Dia masih butuh yang lain, butuh dalil akal. Wa innamal adillah, hanya saja adapun beberapa dalil al-mu'tabaratu yang diperhitungkan huna di sini, al-mustaqra'atu adalah dalil yang sudah diteliti, min jumlati adillatin dunniyatin, dari beberapa dalil donni, dari kumpulan dalil-dalil donni, tadafarat yang terjalin ala maknan wahidin kepada satu makna, hatta afadat sehingga berfaedah adillah donniyah itu fihi di dalam maknan wahid al-qat'a kepada kepastian. Dalil yang diperhitungkan di sini kata musannif itu adalah dalil yang sudah diteliti, yang tergabung dari beberapa dalil donni, dan dalil donni itu menuju kepada satu kesimpulan makna, sehingga makna yang dituju bersama-sama oleh dalil donni itu akan menjadi dalil qat'i. Jadi misalnya ada banyak dalil donni di sini. Nah, dalil donni itu menuju kepada satu muara. Nah, muara ini itu qat'i, hasilnya qat'i. Nah, dalil itu kemudian yang diperhitungkan dalam usul fikih. Dalil itu yang diperhitungkan dalam Al-Quran. Dalil yang sudah terjalin melalui dalil-dalil donni ini kemudian menyatu kepada satu muara, maka muara itu ada berfaedah qat'i karena sudah terjalin. Kenapa? Karena sungguhnya lil ijtima'i ialah bagi
kebersatuan, ya. Minal quwwati berupa kekuatan, ma adapun sesuatu laisa yang tidak ada apa malil iftiraki ketika bercerai-berai. Di dalam kebersatuan ada kekuatan yang tidak ditemukan ketika tercerai-berai. Jadi dalil don ini ketika bercerai-berai itu tidak kuat gitu. Tapi ketika bersatu itu menjadi kuat. Minal quwwati ini kalau bagi teman-teman yang megang kitab, minal quwwati ini menjadi min bayan dari ma laisa lil iftiraq. Min bayannya didahulukan. Susunan awalnya begini, fa inna lil ijtima'i ma laisa lil iftiraqi minal quwwah. Ini lebih gampang. Fa inna karena sungguhnya lil ijtima'i bagi kebersatuan, ma adapun sesuatu laisa yang tidak ada apa mal iftiraqi bagi ketercerai-beraian. Nyatanya ma itu minal quwwati berupa kekuatan. Jadi kekuatan yang kita jumpai di dalam kebersatuan itu tidak bisa kita jumpai dalam ketercerai-beraian. Bersatu kita kuat, gitu. Bercerai kita lemah. Sama dengan doni. Doni kalau sendiri-sendiri itu lemah kan doni. Tapi ketika bersatu dia menjadi kuat dan muaranya itu menjadi qat'i. Wali ajlihi dan oleh karena dalik afada berfaedah at-tawaturu apa hadis yang apa sesuatu yang sudah mutawatir berfaedah al-qat'an kepada qat'i. Dengan demikian sesuatu yang mutawatir itu berfaedah qat'i karena dia sudah berkumpul beberapa dalil gitu ya menuju satu muara. Wa hadza adapun usul fikih ini naun apa? Wa hadza adapun ini hadza ini musyar ilaihnya adalah tadau apa menyatunya beberapa dalil itu menuju satu muara. Naun adalah suatu macam minhu dari mutawatir. Jadi kalau ada beberapa dalil doni itu menyatu kepada satu muara, nah muara ini dianggap sama dengan mutawatir, sama dengan hadis mutawatir. Mutawatir itu kan karena diriwayatkan oleh satu hadis tapi diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga hadisnya ini disebut hadis mutawatir. Nah sama dengan satu kasus misalnya kewajiban sholat tapi terkandung dalam beberapa ayat yang menuju kepada kewajiban sholat. Nah kewajiban sholat ini termasuk mutawatir juga itu mas. Wa hadza naun minhu. Fa idza hasala apabila tercapai min istiqra'i adillatil mas'alati dari penelitian dalil-dalil suatu masalah, apa yang tercapai majmu'un apa suatu kesimpulan atau suatu kebersatuan yufidu yang berfaedah apa majmu berfaedah al-ilma akan keyakinan fahuwa maka adapun majmu itu ad-dalilul matlub adalah dalil yang diinginkan. Itu majmu'nya itu yang diinginkan muaranya itu. Wa huwa adapun majmu ini syabihun bit tawaturil maknawi adalah serupa dengan tawatir maknawi. Cuma serupa ya. Bukan tawaturul maknawi, cuma serupa. Jadi tentang kewajiban puasa misalnya, tentang kewajiban sholat misalnya. Sholat itu wajib, apakah hanya berdasarkan kepada aqimus sholah? Enggak. Ada satu ayat aqimus sholah. Ada di ayat lain tentang orang yang tidak sholat akan disiksa. Ada di ayat lain tentang hinanya orang yang tidak sholat. Ada di ayat lain di hadis tentang tarikus sholat itu diperangi. Nah ini ayat-ayat tadi dan hadis-hadis tadi menuju kepada satu muara bahwa sholat itu wajib. Begitu. Nah kewajiban sholat ini mutawatir karena didapat dari ayat-ayat tadi. Nah mutawatir ini cuma serupa dengan mutawatir, serupa dengan tawatur maknawi. Gitu. Serupa dengan mutawatir. Kalau mutawatir hakiki itu begini. Ada satu hadis diriwayatkan oleh semua orang sama hadisnya itu namanya mutawatir hakiki. Mutawatir maknawi itu ini seperti apa? Bal akan tetapi wa adapun mutawatir maknawi kal ilmi bisyaja'ati aliin radhiyallahu anhu seperti pengetahuan kita tentang keberaniannya Sayyidina Ali. Kita kan tahu sekarang bahwa Sayyidina Ali itu berani dari mana? Dari kabar-kabar kan. Banyak ahli sejarah yang menceritakan bahwa Sayyidina Ali itu pemberani atau Sayyidina Umar pemberani. Setan pun takut kepada Sayyidina Umar. Itu kita taunya dari mana? Itu dari
berita-berita yang menuju kepada satu muara. Dan isi beritanya sama. Yang satu mengatakan Sayyidina Umar itu pemberani, satunya Sayyidina Umar itu pemberani, yang satunya Sayyidina Umar itu pemberani. Nah, itu serupa dengan, itu adalah mutawatir maknawi, bukan mutawatir hakiki. Seperti pengetahuan kita tentang keberanian Sayyidina Ali, atau tentang karomahnya Ki As'ad misalnya. Kita tahu dari siapa? Ya dari cerita-cerita masyarakat. Ki As'ad itu bisa, misalnya yang saya dengar, salah satu karomah beliau bisa lebih dari satu. Ada, kadang ada di Sukorejo, di Jember juga ada, itu karomahnya beliau. Itu dari mana? Setiap orang mengatakan itu, bahwa beliau punya itu, itu mutawatir maknawi. Wujudi Hatimin, dan seperti dermawannya Hatim. Al-Mustafad, yang diambil apa semuanya ini, apa pengetahuan ini, min kathratil waqa'i, dari banyaknya kejadian, al-manqulati, yang diriwayatkan, anhuma, dari keduanya itu. Nah, dalil-dalil tadi itu serupa dengan ini. Bukan mutawatir maknawi, cuma serupa. Kenapa kok dikatakan serupa? Kok tidak dikatakan mutawatir maknawi juga? Ketika saya contohkan yang dicontohkan di sini tentang aqimus shalah. Aqimus shalah itu tidak qat'i. Ayat itu sendiri tidak qat'i. Dia baru qat'i ketika digabung dengan yang lain, ketika dikaji dengan dalil usul fikih gitu. Jadi hukum sholat wajib, ada dalil aqimus sholat. Ini belum menunjukkan wajib ini. Ada dalil lagi, tarikus sholat itu harus diperangi. Ada dalil lagi, orang yang mengingkari kewajiban sholat itu dibunuh atau murtad. Ada dalil lagi, orang yang tidak sholat itu adalah dosa besar. Ada dalil lagi, orang yang tidak sholat nanti di neraka akan disiksa begini. Nah, setiap dalil ini kan tidak ada yang menunjukkan kepada kewajiban sholat. Beda dengan tadi itu. Setiap orang mengatakan bahwa Sayyidina Umar itu berani. Setiap orang mengatakan bahwa Ki As'ad itu punya karomah ini. Kan yang diriwayatkan sama. Tapi kalau dalil-dalil tadi kan berbeda. Cuma punya kesimpulan yang sama. Yang satu mengatakan tarikus sholat itu diperangi, yang satu mengatakan jahidus sholat itu dibunuh, yang satu mengatakan meninggal orang yang meyakini bahwa sholat itu tidak wajib itu murtad. Kemudian ada dalil aqimus sholat. Itu kan tidak ada yang mengarah kepada wujubus sholat. Cuma dia mengarah kepada satu makna. Kan tidak ada yang mengatakan sholat wajib kan dari hadis-hadis tadi itu. Cuma dia mengarah kepada suatu makna yang mana sholat itu harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan karena ancamannya besar. Nah, itu serupa dengan mutawatir maknawi, tapi bukan mutawatir maknawi itu sendiri, cuma serupa. Wa min hadat tariqi, dan dari metode ini sabata terbukti wujubul qawaid, apa kewajiban pilar-pilar al-khams yang 5, kas-sholati seperti sholat, wa zakati dan zakat, pilar-pilar yang 5 itu ya. Wa ghairihima, dan lainnya sholat dan zakat, qat'an, sebagai sesuatu yang pasti. Melalui metode inilah kita meyakini bahwa kewajiban sholat itu pasti, kewajiban zakat pasti, kewajiban haji pasti. Wa illa, dan jika tidak, jadi menggunakan teori kebersatuan tadi ya. Ayat ini disatukan, hadis ini disatukan sehingga memunculkan kewajiban sholat. Nah, menggunakan teori itu maka akan didapatkan hukum bahwa sholat itu wajib. Karena gimana? Karena wailah, dan jika tidak pakai teori itu, falau istadilla, maka bila berdalil mustadilun, siapa seorang mustadil ala wujubis sholati, atas kewajiban sholat, biqaulihi ta'ala, hanya dengan firman Allah ta'ala aqimus sholat. Kalau ada mustadil mengatakan bahwa sholat itu wajib hanya dengan dalil aqimus sholat, au ma asbah dalik, atau dalil asbah yang menyerupai pamadzalika akan qauluhu ta'ala aqimus sholat ini, lakana maniscaya ada fil istidlali, dalam proses pendalilan itu, bimujarrodihi,
dengan semata-mata qauluhu ta'ala aqimus shalah, nadharun min awjuhin, adapun kajian dari segala aspek. Gitu. Kalau cuma itu dalilnya, maka banyak kritik. Sholat itu wajib, apa dalilnya? Aqimus shalah, hanya itu. Ya, itu akan banyak dikritik orang gitu. Lakin akan tetapi haffa mengelilingi bidzalika terhadap qauluhu ta'ala aqimus shalah itu minal adillati, apa beberapa dalil al-kharijiyat yang nyata, al-kharijiyat yang empirik, wal ahkami dan hukum-hukum, al-mutarattibati yang muncul, atau yang muncul, wal ahkami dan hukum, beberapa hukum, al-mutarattibati yang berkonsekuensi, maka kepada sesuatu soro yang menjadi bihi sebab ma fardus sholati, apa fardunya sholat, menjadi apa daruriyan, ialah sesuatu yang pasti, yang daruri, fid dini, di dalam agama. Oh gini, lakin akan tetapi haffa meliputi bidzalika terhadap qauluhu ta'ala aqimus shalah itu minan adillati, dari dalil-dalil al-kharijiyati yang bersifat empirik, wal ahkami dan hukum-hukum al-mutarattibati yang muncul, apa yang meliputi ma, apa sesuatu soro yang menjadi bihi sebab ma fardus sholati, apa fardus sholat, daruriyan, ialah daruri fid dini, di dalam agama. La yusukku, tidak akan ragu, fihi, di dalam fardus sholati daruriyan fid din itu, illa syakun, kecuali orang yang ragu fi asli dini, di dalam dasar agama. Jadi tidak bisa kalau kita mengatakan sholat itu wajib hanya berdalil dengan aqimus shalah. Harus pakai dalil-dalil yang lain juga ya. Aqimus shalah itu donni, dia sendiri donni. Dia baru tidak donni kalau didukung dalil ini, pakai teori ini, didukung dalil hadis ini, gitu. Akan nadharun min awjuhin, akan dikritik dari banyak sisi. Wa min hahuna, dan oleh karena itu, dan dari sini, dari kasus ini, i'tamadan nasu, berpedoman siapa manusia, fid dalalati, di dalam dalalah ala wujubi misli hadza, atas kewajiban semisal solat ini, ala dalalatil ijma'i, atas dalalah ijma'. Oleh karena itu banyak sekali ulama itu menggunakan dalil ijma' dibandingkan satu dalil, berpaling dari menggunakan satu dalil saja kepada ijma'. Wujubus shalah itu menjadi wajib kan karena ijma', menjadi maklumun minad dini bidururu kan karena ijma', tidak karena aqimus shalah saja. Sehingga banyak sekali manusia untuk menunjukkan bahwa sholat itu wajib berpaling dari hadis itu kepada ijma', untuk mendalili bahwa sholat itu wajib, lari ke ijma', tidak hanya dengan aqimus shalah, baik ijma'ul adillah atau ijma'ul ulama, kan gitu. Liannahu, karena sungguhnya ijma' itu qat'iyun, ialah qat'i, wa qati'un, dan akan memutus apa ijma' li hadhihi syawaribah, kepada kekacauan ini. Wa idza ta'ammalta, dan apabila merenungkan siapa engkau adillata qaunil ijma'i, kepada dalil-dalil keberadaan ijma', hujjatan, ialah hujjah, aw khabarul wahidi, atau hadis ahad, awil qiyasi, atau qiyas, hujjatan, ialah hujjah, fa huwa, maka adapun ijma', khabar wahid dan qiyas itu, rojiun, ialah kembali ila hadal masaki, kepada teori ini, kepada metode ini, yaitu metode ijtima'ul adillah tadi itu. Kalau kau merenungkan tentang teori ijma', maka engkau akan menemukan bahwa ijma' itu menggunakan teori ini, yaitu teori ijtima'ul adillah, mengumpulkan dalil, tidak hanya dengan satu dalil. Ketika ulama berijma' kan otomatis yang sana berargumen ini, yang sana berargumen ini, yang sana, kemudian disimpulkanlah hukumnya ini berdasarkan beberapa dalil. Begitu juga khabar ahad atau qiyas. Kenapa? Lianna adillatiha, karena sungguhnya dalil-dalil dari ijma', khabar wahid dan qiyas ini, ma'khudatun, ialah diambil min mawadi'a, dari beberapa sumber, takadu, yang hampir apa sumber, tufawitu, ialah menghilangkan apa sumber, ala hasrah, akan hitungan. Artinya diambil dari beberapa sumber yang hampir tak bisa dihitung, gitu. Wahia, adapun adillah ini, yaitu ijma', khabar wahid dan qiyas, ma'adzalika, bersama mutawatir maknawi, mukhtalifatul masaki, ialah berbeda teori. Sehingga
teori ini cuma serupa dengan mutawatir maknawi, bukan mutawatir maknawi itu sendiri. Wahai adapun ahadul adillah, yaitu ijma dan semacamnya itu, ma'adhalika bersama mutawatir maknawi, mukhtalifatul masaki, ialah berbeda metode. La tarji'u ahliya, tidak kembali apa adillah itu ila babin wahidin, kepada satu bab. Seperti yang saya tadi itu. Kalau mutawatir itu kan kembali kepada satu bab. Misalnya Sayyidina Umar itu pemberani. Setiap orang mengatakan, yang ini berkata Sayyidina Umar pemberani, si A berkata Sayyidina Umar pemberani, si B berkata Sayyidina Umar pemberani, terus C, sehingga terjadilah mutawatir maknawi tadi itu. Tahu kias, ada orang meriwayatkan kias ad itu bisa jadi dua, yang satunya kias ad bisa jadi dua, kias ad ada waliullah yang bisa jadi, itu kembali ke satu bab, itu menjadi dua. Atau kembali ke satu bab bahwa Sayyidina Umar pemberani, bahwa Sayyidina Ali pemberani, itu adalah hadis mutawatir. Tapi kalau dalil kan tidak kembali kepada satu bab. Seperti sholat tadi itu. Sholat itu wajib. Tapi kan tidak ada dalil yang mengatakan bahwa sholat itu wajib. Hanya dia bermuara kepada satu kesimpulan yang itu wajib. Aqimus sholah satu. Kemudian tarikus sholah hukumnya ini. Orang yang tidak sholat akan begini. Orang yang mengkiri, kan tidak ada dari dalil-dalil ini yang mengatakan sholat itu wajib. Cuma dia punya kesan tersirat bahwa sholat itu wajib. Ini illa annaha, namun sesungguhnya dalil-dalil itu tantadimu, ialah tersusun, al makna al wahidah, tantadimu ialah menyusun apa adillah al makna al wahidah, kepada satu dalil, kepada satu pesan tersirat. Allazi al makna al wahid huwal maksud, adalah yang dimaksud bil istidlali, dengan berdalil alaihi, terhadap al makna al wahid. Jadi makna tersiratnya adalah wujubus shalah. Tapi yang digunakan dalilnya kan tidak ada yang mengatakan wujubus shalah. Shalah itu wajib, tapi dalilnya aqimus shalah. Karena tidak ada mengatakan wajib. Shalah itu wajib, dalilnya juga didukung dengan bahwa tarikus shalah itu boleh diperangi. Shalah itu wajib, dalilnya apa? Bahwa orang yang tidak sholat akan disiksa nanti di neraka. Sholat itu wajib, dalilnya apa? Bahwa ini kan tidak ada yang mengatakan sholat itu wajib, cuma dia punya makna tersirat yang sama. Itu cuma serupa dengan mutawatir maknawi, tapi bukan mutawatir maknawi itu sendiri. Wa idza takatsara, dan apabila banyak atau terkumpul ala naziri, atas orang yang mengkaji, al adillatu, beberapa dalil, ad-dadah, yang saling mendukung, ba'duha, sebagian dalil ba'dun kepada sebagian yang lain, fasorat, maka akan menjadi dalil itu bimajmu'iha, dengan terkumpulnya dalil-dalil itu, mufidatan, ialah sesuatu yang berfaedah, lil qat'i, kepada kepastian, kepada nilai yang absolut. Fakadzalika, maka begitu juga al-amru, adapun urusan, fi ma'akhidil adillah, di dalam sumber-sumber dalil, fi hadal kitab, di dalam kitab ini. Begitu juga sumber-sumber dalil dalam kitab ini pakai metode itu. Wahia, adapun ma'akhidul adillah fi hadal kitab, ma'akhidul usuli, adalah ma'akhidul usul juga sumber-sumber dari dasar-dasar usul. Ini sudah saya sebutkan kemarin, bisa banyak ya. Ada yang mengenai asal adillah, ada yang mengenai asal itu sebagai epistemologi ilmu, ada yang mengenai asal ya bisa usuluddin dan lain-lain. Illa anna, namun annal mutaqaddimin, sesungguhnya ulama-ulama terdahulu, minal usuliyin, dari ulama-ulama usul fikih, rubbama taraku, kebanyakan meninggalkan siapa mereka, dzikra hadzal makna, kepada penyebutan pembahasan ini, wat tambihi, dan memperingatkan alaihi, atas makna ini, fahasala, sehingga tercapai irfaluhu, diabaikannya hadzal makna, min ba'dil mutaakhirin, oleh sebagian ulama mutaakhirin. Kata Imam Asy-Syatibi begini, aman ulama-ulama usuli terdahulu itu kebanyakan tak membahas ini, tak membahas bahwa dalil-dalil dhanni itu bisa disatukan sehingga berfaedah qat'i, itu tak dibahas, tak disampaikan gitu. Kebanyakan tidak disampaikan oleh ulama-ulama usuli terdahulu. Sehingga ulama-ulama kebelakangan, ulama-ulama kontemporer ini
melupakan bahwa dalil dhanni ketika digabung itu akan berfaedah qat'i. Nah, itu banyak yang tak mengaku itu. Sebut sajalah misalnya golongan-golongan minhum itu. Itu kan tidak mau dengan satu dalil. Ketika kita buat dalil tahlilan misalnya dengan kumpulan beberapa dalil yang maknanya menyiratkan bahwa tahlilan itu boleh, kan tidak mau. Kemudian kalau kita buat dalil misalnya yang menyiratkan bahwa orang yang menyuguhkan makanan bagi orang yang melayat itu boleh, mereka tidak mau. Dia menginginkan dalil yang langsung mengatakan tahlil boleh. Langsung perkataan dari Nabi mengatakan boleh tahlil misalnya, jazat tahlil misalnya. Atau mengatakan boleh it'amut ta'am lizairin misalnya, bagi orang-orang yang berziarah misalnya. Itu kan tidak ada kalau cari seperti itu. Nah, karena oleh orang usul fikih terdahulu ini banyak tak dibahas seperti itu, sehingga ulama-ulama kontemporer saat ini melupakan itu gitu. Banyak yang di samping lagi kalangan minhum itu tidak mau sama usul fikih kan gitu. Sehingga fastaskala maka memuskilkan, artinya mengkritik, menganggap muskil siapa ba'dul mutaakhirin al-istidlala kepada beristidlal bil ayati dengan beberapa ayat ala hidati atas satuan-satuan ayatnya. Sehingga sebagian mutaakhirin itu mengkritik apabila ada orang berdalil dengan beberapa ayat. Yang dikritik adalah satuan-satuan ayatnya. Lah ayat, kalau kita misalnya berdalil tentang kebolehan tahlil dengan dalil ini, dengan dalil A, dengan dalil B, mereka tidak mau akan dikritik satuan-satuan. Loh, itu kan doni, itu tidak menuju ke tahlil. Ini kan doni juga. Ini, dan mereka tidak paham bahwa dalil doni itu ketika disatukan akan menjadi qat'i. Kan begitu. Sayangnya oleh ulama mutaqaddimin al-usuliyin ini banyak tidak dibahas, sehingga ulama kontemporer itu mengabaikan yang seperti ini. Wabil ahadisi, dan beberapa hadis alan firadiha atas satuan-satuan hadisnya. Dikritik kalau orang berdalil dengan 10 hadis menuju satu makna, itu menyiratkan satu makna yang sama, itu tidak mau, mereka akan dikritik satuan-satuannya. Itu butuh yang soreh gitu. Mereka tidak kenal dengan mutawatir maknawi atau syabihun lil mutawatir maknawi, itu tidak kenal. Coba ditanya, apa dalil kewajiban sholat? Itu tidak mungkin menemukan itu. Dia menemukan dengan dari dalil-dalil dhanni pasti. Yang mana dalil-dalil dhanni itu tak menunjukkan sama sekali kepada kewajiban sholat. Hanya artinya tak ada yang secara tegas bahwa sholat itu wajib, tak ada. Apakah ada di Al-Quran sholat itu wajib? Itu hanya disimpulkan dari beberapa dalil dhanni yang menuju kepada satu makna tersirat tertentu, yaitu wujubus sholat. Karena lam ya'khudha, tidak memperoleh, tidak mengambil siapa ba'dul mutaakhir itu ma'khadal ijtima'i, sebagaimana pengambilannya ijtima. Dalam cetakan lain ini ma'khadal ijma'. Saya punya kitab al-mufaqat ini 2 cetakan. Jadi karena ba'dul mutaakhir itu tidak mengambil dalil-dalil ini ma'khadal ijtima' dengan metode ijtima' tadi itu. Fakarro, maka mengulang-ulang siapa ba'dul mutaakhirin alaiha atas adillah bil i'tiradi, untuk mengkritik nas per nas. Jadi yang dikritik nas per nasnya, tidak mengkritik keseluruhannya. Ketika saya berdalil dengan 5 ayat atau 5 hadis, dan 5 hadis ini doni semua tapi menuju kepada satu muara, itu mereka tidak mau. Malah yang dikritik nason. Hadis ini dikritik, ini tidak bisa, ini doni, ini tidak bisa, ini. Mereka tidak paham bahwa 5 dalil doni ini ketika menyatu itu jadi qat'i. Ustadz Afa, dan menganggap lemah siapa ba'dul mutaakhirin al-istidlala kepada berdalil biha dengan adillah itu ala qawaidil usuli, berdasarkan kaidah-kaidah usul al-muradi minha, yang diinginkan minha dari qawaidul usul itu al-qat'u, apa qat'i. Wahiyah, adapun adillah idza ukhidat, apabila diambil apa adillah ala hadas sabil, dengan cara ini, artinya hadas sabil ini
dengan cara dikumpulkan, dengan cara diijtima, ghairu muskilatin, niscaya tidak akan bisa dikritik, tidak muskil. Tapi walau ukhidat, apabila diambil adillatus syariati, apa dalil-dalil syariat, al kulliyati, atas dalil kulli wal juz'iyati, dan dalil juz'i, diambil ma'khadha dal mu'tarid, dengan cara pengambilannya pengkritik ini, lam yahsul, maka tidak akan tercapai lana bagi kita qat'un, apa kepastian, bihukmin syar'in, dengan satu hukum syar'i, al-battata, sama sekali. Kalau kita menggunakan metode berdalilnya mu'tarid ini, yaitu metode berdalil dengan nason-nason, per ayat, niscaya kita tidak akan pernah menemukan satu dalil qat'i pun. Karena setiap dalil itu ahadul adillah, satuan-satuannya itu donni. Tidak ada yang qat'i, menurut Asy-Syatibi, semuanya donni. Sehingga tidak mungkin kalau menggunakan metode mu'tarid ini, metode per ayat, tidak mau menyatukan al-jam'u wa taufik, menyatukan beberapa ayat, ya lam yahsul lana qat'un bi hukmin syar'iyyin al-battata. Makanya saya pernah mengatakan kepada teman saya itu, saya bisa menolak seluruh dalil Wahabi dengan metode usul fikih, tidak harus berdalil dengan metode usul fikih. Cuma kadang mereka tidak mau sama usul fikih, itu masalahnya. Illa an nusyrika, kecuali kita mengkompromikan al-akla kepada akal. Wal aklu, sementara akal, innama, hanya saja yang duruh, menunggu apa akal atau mengkaji apa akal, min wara'i syar'i, setelah syariat, setelah dalil syar'i. Mengkaji, memikirkan setelah dalil syar'i. Fala budda, oleh karena itu pasti, min hadal intidami, atau fala budda, maka harus, min hadal intidami, apa keterpaduan ini, fi tahqiqil adillah al-usuliyah, untuk mewujudkan dalil-dalil usuli. Sehingga harus membuat ketersusunan, keterpaduan antara dalil untuk mewujudkan sebuah dalil usul. Jadi fala budda min hadzal intidam fi tahqiqil adillah al-usuliyah, maka harus ketersusunan ini, keterpaduan ini, fi tahqiqil adillah al-usuliyah, untuk mewujudkan satu dalil usul. Faqad ittafaqat, maka sungguh sepakat, al-ummatu, ummah, bal sairul milali, bahkan seluruh agama, sepakat ala anna syari'ata, bahwa sungguhnya syariat, wudi'at, ialah diletakkan syariat, lil muhafadati, untuk memelihara, ala dururiyatil khamsi, atas dururiyah yang 5, atas nilai-nilai primer yang 5. Wahya, adapun nilai-nilai primer yang 5 itu, ad-dinu, adalah agama, wan nafsu, dan jiwa, wan naslu, dan keturunan, wal malu, dan harta, wal aqlu, dan akal. Wa ilmuha, adapun mengetahui daruriyatil khamsu itu, indal ummati, menurut umat, kad daruriyih, adalah seperti ilmu daruri. Orang kan tak perlu belajar bahwa menjaga agama itu wajib. Orang kan tak perlu belajar bahwa membunuh orang itu tak boleh, menjaga diri itu harus. Tapi walam yasbut, sementara tak tetap, lana bagi kita, dzalika, hal tersebut, mengetahui daruriyat khamsu itu, bidalilin muayyanin, dengan dalil tertentu. Apakah ada dalil Quran atau dalil hadis yang mengajarkan ini adalah daruriyatul khamsu yang harus dijaga, hifdzuddin, hifdzul mal, kan tidak ada ayat atau hadis yang begitu. Wala syahidan, dan tidak mendukung lana bagi kita, aslun muayyanun, dalil tertentu, yamtazu, yang secara istimewa, dalil biruju'iha, dengan kembalinya daruriyatul khams ini, ilahi, kepada aslun muayyan ini, atau yamtazu, yang istimewa, biruju'iha, kembalinya aslun muayyan, ilahi, kepada biruju'iha, kembalinya daruriyatul khamsi, ilahi, kepada aslun muayyan. Dan juga tidak ada dalil tertentu yang menjelaskan kepada kita bahwa wajib menjaga yang 5, hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul mal, hifdzun nasl, hifdzul aql, ini wajib dijaga, kan tidak ada. Secara dalil terperinci, dalil tertentu yang mengarah ke sana, kan tidak ada. Bal, melainkan ulama diketahui daruriyatul khams itu, mula amatuha, kesesuaiannya daruriyatul khams itu, li syariati, kepada syariat, bimajmu'i adillatin, dengan memadukan beberapa dalil, la tanhasiru, yang tak terbatas, dalil, fi babin wahidin, dalam satu bab.
Walau istunidat apabila disandarkan apa darutil khamsi ila syai'in muayyanin kepada satu dalil tertentu, lawajaba niscaya pasti adatan secara adat ta'yinuhu apa menentukan dalil itu. Wa yarja dan harus bertolak ahlul ijma' siapa ulama-ulama yang melakukan ijma' ilahi kepada dalil itu. Walaysa kadzalik sementara tidak ada apa mazkur kadzalika ialah sedemikian. Seandainya darutil khamsi itu punya dalil tertentu, maka itu akan dipakai oleh setiap imam. Sementara kan tidak begitu. Lianna kulla wahidin karena setiap satu minha dari dalil bin firadihi dengan satuan-satuannya dalil donniyun ialah bersifat donni. Wal li'annahu dan karena sungguhnya kama sya'an kama sebagaimana la yata'ayyanu tidak tertentu fit tawaturil maknawi dalam mutawatir maknawi atau ghairiha atau lainnya mutawatir maknawi. Apa yang tidak tertentu ayyakuna apa harus ada al-mufidul lil ilmi apa yang menyebabkan keyakinan khabar wahidin adalah satu hadis tertentu duna sa'il akhbari tidak hadis-hadis yang lain. Kadzalika maka sedemikian juga la ta'ayyanu tidak akan tertentu apa aslun wahid huna di sini. Dalam kajian mutawatir maknawi itu tidak harus ada dalil satu dalil yang mengarah langsung fokus ke situ. Tidak harus yang langsung berfaedah kepada ilmu, tidak harus. Begitu juga di sini ya tidak harus ada dalil qat'i langsung yang mengarah kepada kewajiban sholat, yang mengarah kepada kewajiban puasa dan semacamnya. Kenapa listiwa jami'il adillati? Karena samanya seluruh dalil fi ifadati dani di dalam berfaedah dan ala fardil infiradi ketika membayangkan satuan-satuannya itu. Wa in kana ad-dannu meskipun ada ad-dannu apa status don apa dugaan itu yakhtalifu ialah berbeda biikhtilafi ahwalin nakilina sebab berbedanya keadaan-keadaan para ulama yang meriwayatkan wa ahwali dalatil mangkulati dan keadaan-keadaan penunjukan dari setiap dalil yang diriwayatkan wa ahwalin nazirina dan keadaan-keadaan dari ulama yang membahas. Perbedaan di mana fi quwwatil idraki di dalam kekuatan kecerdasannya wa dha'fihi dan kelemahan kecerdasannya wa kasratil bahsi dan banyaknya pembahasan wa qillatihi dan sedikitnya pembahasan ila ghairi dzalika dan lain-lain atau kepada sampai lainnya hal tersebut. Mungkin sampai di sini pengajian kita sore ini, semoga bisa bermanfaat. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada pada sore ini akan saya jawab besok. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.